Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha, kita bisa mengambil beberapa hikmah dalam hadis ini. Yang pertama adalah mengenai besarnya keutamaan 10 malam 10 akhir daripada bulan Ramadan. 10 akhir di malam di bulan Ramadan. Sampai-sampai dalam riwayat yang lain, beliau Rasulullah juga bersabda, iltamisuha fil ashril awakhir, Lailatul Qadar. Nah, berusahalah kalian untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 akhir, ya, 10 akhir pada bulan Ramadan. Dan banyak sekali daripada para sahabat yang mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir, di 10 akhir, di tanggal yang ganjil tentunya. Lebih-lebih lagi di tanggal yang ganjil, 23, 21, 23, 25, 27, 29. Makanya kalau di Kota Tarim itu, kalau sudah masuk 10 akhir tanggal 21, sudah mulai di situ sudah menghidupkan malam, hataman, mulai hataman Quran. Tarawih bukan 20 rakaat, sampai 100 lebih dari itu bahkan. Kalau sudah masuk tanggal 21, wah mulai semangat, lebih semangat lagi dalam ibadah, hataman Al-Quran di mana-mana, di masjid manapun. Belum lagi tarawih itu nggak cukup di rumah, muter-muter masjid. Nah, kalau di Tarim seperti itu berbeda, jadi jadwalnya beda, waktunya berbeda. Di masjid fulan tarawih jam sekian, jam 9. Masjid yang lainnya, masjid fulan tarawih jam 11. Ada yang tarawih jam 1, ada yang sampai jam 2. Bagi semuanya supaya mereka semangat, ya, di dalam apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi bukan berarti malam Lailatul Qadar itu hanya terjadi di 10 akhir. Ya. Mungkin juga terjadi di awal, 10 awal atau di pertengahan, itu mungkin terjadi. Namun akan tetapi karena banyaknya riwayat para sahabat yang mereka mendapatkan malam Lailatul Qadar di 10 akhir, sehingga kita lebih dianjurkan untuk lebih semangat di 10 akhir bulan Ramadan. Ya. Kenapa sih Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, ya, kapan waktu malam Lailatul Qadar? Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, tidak memberitahukan kepada hambanya tepatnya itu pada malam berapa. Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan, hikmahnya apa? Tentunya hikmahnya adalah supaya hamba-hambanya itu semangat. Supaya apa? Hamba-hambanya itu semangat, setiap harinya semangat. Untuk apa? Untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Coba kalau seandainya ditentukan bahwa malam Lailatul Qadar itu tanggal 27, mungkin dia di awalnya loyo, dia enggak ibadah, enggak mau ibadah. Sudah masuk tanggal 27 baru beribadah. Nah, sehingga tidak sempurna itu puasanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan waktunya, disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap tahunnya berbeda. Di setiap tahunnya berbeda.
Ini juga merupakan malam Lailatul Qadar ini keutamaannya sangat besar, juga merupakan hadiah yang Allah berikan kepada hambanya. Ya, khususan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena besarnya bulan Ramadan juga merupakan apa? Rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, supaya hamba-hambanya tuh ketika masuk bulan Ramadan semangat. Kenapa? Karena di situ di depannya ada Lailatul Qadar. Ada keutamaan Lailatul Qadar. Berusaha semangat supaya dapat malam Lailatul Qadar. Merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala juga kepada hambanya. Nah, kalau saya gambarkan tuh seperti apa contohnya? Seperti ya anak kecil, anak yang masih kecil ketika dididik oleh ayahnya, diajarkan oleh ayahnya untuk puasa. Yang pertama kan puasa beduk terlebih dahulu kan ya. Kemudian ketika dia sudah mampu puasa full sampai maghrib, mungkin anak itu merasa terpaksa dan tidak nyaman mungkin, sehingga apa yang dilakukan oleh ayahnya ini sering terjadi juga oleh orang tua kita zaman dulu juga sering, yaitu mengiming-imingi, memberikan hadiah kepada anaknya kalau bisa puasa full 1 bulan. Nak, kalau kamu bisa puasa 1 bulan full dari subuh sampai maghrib, bapak kasih sepeda misalkan. Maka apa yang terjadi? Maka di situ timbullah di dalam hatinya semangat untuk apa? Untuk puasa. Kenapa? Karena di depannya sepeda. Karena di depannya apa? Sepeda. Sama halnya seperti Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah apa? Lailatul Qadar, sehingga ketika hambanya masuk bulan Ramadan, dia pandang di hadapannya keutamaan Lailatul Qadar. Lebih dari sepeda, lebih dari dunia seisinya. Malam 1000 bulan, luar biasa. Nah, merupakan tanda-tandanya itu ketika itu tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Ya, tidak terlalu panas, tidak terlalu dingin. Banyak sebenarnya tanda-tandanya banyak, akan tapi yang bisa merasakan tuh hanya orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya. Terkadang mereka mendapatkannya di dalam mimpi. Ya. Terkadang mereka secara yaqadhah langsung melihat cahaya begitu terang. Nah, salah satu tandanya seperti itu juga, cahayanya terang kalau malam itu. Kenapa? Karena malaikat turut, semuanya turun. Rahmat Allah turun. Makanya nampak cahaya yang sangat terang, yang hanya bisa diketahui, hanya merasakan hanyalah orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Makanya ada salah satu sayyid habaib dari salaf kita, dan hal ini juga terjadi di 10 akhir pada bulan Ramadan. Di 10 akhir bulan Ramadan, ketika beliau sedang beribadah, tiba-tiba beliau melihat cahaya yang sangat terang. Melihat cahaya yang sangat terang, luar biasa. Padahal beliau masih kecil, ya, nggak paham. Tanya sama ayahnya, wahai ayah, tadi malam saya tadi barusan saya ngelihat cahaya. Ada apa ini? Berbahagialah wahai anakku, sungguhnya kamu telah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, masih kecil. Inilah bagaimana ketika ketika seorang anak itu dididik dari awal, ketika di awalnya dia sudah menjadi orang yang baik, yang hatinya bersih, maka
dia akan terus seperti itu, menjadi kuat hatinya, tidak gampang goyah dengan godaan setan, dengan godaan hawa nafsu. Makanya sampai dikatakan itu bahwa kebaikan umat ini sedunia dan keburukan umat itu tergantung dengan seorang ibu. Loh kok bisa? Ya karena pendidikan pertama siapa? Ibu, orang tua. Ketika setiap keluarga memiliki seorang anak, mendidik anaknya dengan baik, diajarkan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diisi rumahnya dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka niscaya kalau setiap keluarga seperti itu apa yang terjadi? Akan ikut, semua umat akan menjadi baik. Tapi sebaliknya, apabila setiap keluarga dia membiarkan anaknya, tidak mau mendidik anaknya, dibiarkan begitu saja, keluar nggak tahu kemana anaknya, nggak keluar, wallahu alam kemana, ya tidak peduli dengan anaknya, tidak mau mendidik anaknya, maka niscaya apa yang terjadi di situ menjadi apa? Umat itu menjadi buruk, menjadi tidak baik, sehingga terjadinya apa? Kriminal, pencurian, ya perzinaan, karena sebab itu awalnya itu. Ini yang pertama, poin pertama yang bisa kita ambil dalam hadis ini, besarnya keutamaan 10 akhir daripada di bulan Ramadan. 10 malam terakhir ya, 10 malam terakhir, bukan di pagi hari, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Yang kedua adalah bagaimana besarnya perhatian Rasulullah SAW kepada keluarganya, dan ini yang harus kita tiru. Karena teladan kita siapa? Rasulullah SAW. Jadi dikatakan wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya ketika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ini poin kedua adalah besarnya perhatian Rasulullah SAW terhadap keluarganya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, bukan hanya itu saja, wa ahlikum nar, wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya, wahai orang-orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala, ku jagalah, lindungilah anfusakum, diri kalian pertama. Tapi Allah tidak berhenti di situ. Jagalah, lindungilah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga, wa ahlikum nar, dari api neraka. Bagaimana menjaganya? Habib, di rumah itu sudah saya singkirkan, enggak ada kompor, enggak ada korek api. Bukan seperti itu maksudnya. Gimana menjaga diri dan menjaga keluarga dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mengakibatkan masuk atau terjerumus di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Khususnya bagi seorang ayah, karena tanggung jawab besar seorang ayah ini. Memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Amanat pada istrinya, kepada anaknya. Sering sekali saya tuh menasihati pada siapapun seorang ayah, ketika memiliki, khususnya ketika punya anak perempuan, ya, untuk mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan wanita sebelum dia balik, seperti haid, nifas, istihadhah. Bukan berarti yang laki tidak diajarkan, tetap kalau punya anak laki-laki juga diajarkan mengenai hal-hal yang wajib bagi dirinya. Ya.
Kenapa? Kalau sudah balik misalkan putrinya, dia akan bingung, nggak tahu. Atau mungkin dia malah melaksanakan sholat nggak tahu. Dikira seperti apa? Seperti mimisen atau seperti kena luka. Padahal di situ dilarang dia, haram sholat, nggak sah sholatnya dan haram, dapat dosa. Begitu juga kepada istrinya diajarkan tanggung jawab besar. Kenapa? Nanti di akhirat dia akan dituntut. Jika ditanya, istrinya ditanya, kenapa kamu membuka auratmu? Kenapa kamu keluar membuka auratmu? Ya Allah, sesungguhnya suamiku tidak mengajarkanku agama. Maka suami yang disalahkan. Seperti itu, anaknya juga seperti itu. Kenapa kamu tidak melaksanakan perintahku? Ya Allah, sesungguhnya ayahku tidak mengajarkanku agama. Ayahnya dipanggil, dia yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Makanya penting sekali tugas seorang ayah. Ya. Amanat yang sangat besar. Nah, minimal kalau tidak bisa memondokkan anaknya, menghadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, itu sangat penting. Bahayanya bukan di dunia, nanti di akhirat. Nah, makanya hati-hati. Lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ya. Ketika sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau bangunkan keluarganya. Untuk apa? Untuk beribadah bersama. Untuk beribadah bersama. Melaksanakan sholat tahajud, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sampai itu diceritakan di zaman Sayyidina Umar. Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah, ada seorang seorang ayah mengadu kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ardhah. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya aku mengadu kepadamu akan anakku. Tolong nasihati anakku ini. Aku sudah tidak mampu. Ini anakku durhaka. Dipanggil anaknya. Wahai fulan bin fulan, kenapa kamu durhaka kepada orang tuamu? Tidakkah kamu mengerti ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala sangatlah besar terhadap orang yang durhaka kepada orang tuanya? Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya ayahku tidak mengajari aku agama, tidak mendidik aku. Akhirnya kembali ya, Sayyidina Umar bin Khattab mandang dengan pandangan yang tajam kepada ayahnya. Wahai fulan bin fulan, sebelum anakmu durhaka kepadamu, kamu terlebih dahulu durhaka kepadanya. Yang disalahkan siapa? Ayahnya. Kenapa? Tidak mendidik anaknya. Ya. Bahkan juga termasuk apa? Pendidikan adalah memberikan nama yang baik. Sekarang banyak ini memberikan seorang orang tua memberikan nama yang tidak baik. Ya. Padahal nama itu akan melekat dalam sifatnya nantinya. Ya. Berkaitan dengan sifatnya nantinya ketika dia besar. Nah, memberikan nama dengan nama yang tidak baik, ini juga akan dituntut nanti di akhirat. Karena itu hak seorang anak untuk diberikan nama yang baik. Nah, ada yang memberikan nama apa? Setan baja hitam. Aneh-aneh sudah. Ya. Atau memberikan nama tapi nggak tahu artinya, padahal itu jelek namanya, tidak baik.
Loh. Apa? Memberikan punya putri, anak perempuan, diberikan nama apa? Hamiyah. Narun Hamiyah. Nah, menjerumuskan dalam api neraka akhirnya. Dia mengatakan, oh saya ini mau ngasih nama sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Padahal tidak baik di situ, namanya nama api neraka itu. Dan yang mengatakan nama juga Fir'aun. Kenapa? Di Al-Quran disebutkan Fir'aun. Saya mengikuti apa yang dalam Al-Quran. Nah, ini tidak baik. Karena sebuah nama itu akan melekat pada sifatnya nantinya. Ayo. Ini yang kedua. Begitu juga Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir dan kakak beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir juga sangat luar biasa di dalam perhatian beliau terhadap keluarganya. Bukan hanya di dalam bulan Ramadan saja. Di setiap harinya selalu mengisi waktunya dengan apa? Dengan ibadah, dengan belajar ilmu bersama keluarganya. Walaupun beliau adalah orang yang sangat sibuk, tapi beliau juga menyisihkan waktunya untuk keluarganya, bukan hanya untuk hiburan. Hiburan boleh, ya, refreshing boleh, tapi jangan sampai lupa untuk mendidik anaknya, ya, untuk mendidik anaknya, mendidik keluarganya, memberikan pelajaran yang baik, ya. Makanya saya juga pernah mengatakan mengenai apa? Isi rumah kalian dengan apa? Seperti rumah Nabawi. Isi rumah kalian dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Gimana caranya? Tempel. Kalian tahu sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebelum masuk kamar mandi di situ tulis tempel di situ, doa masuk kamar mandi. Ya, disiapkan sandal. Ini juga termasuk hal yang baik seorang ayah untuk mendidik anaknya. Biar terbiasa masuk kamar mandi ngelihat. Akhirnya dia baca, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi khaba'is. Adab ditulis di bawah, adab masuk kamar mandi dengan kaki kiri, pakai sandal, menggunakan tutup kepala. Ya. Sehingga apa? Kalau dari kecil seperti itu, kalau sudah rumah diisi dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, sehingga anak itu dia terdidik di dalam rumah, seakan-akan rumah Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Isinya sunnah Nabi Muhammad, isinya ajaran Nabi Muhammad SAW. Mau rumah pintu keluar rumah tulis doa keluar rumah, ya. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim mursaha inna rabbil ghafurur rahim. Banyak riwayatnya. Adabnya, ya. Sebutkan adabnya. Keluar kaki kiri, masuk kaki kanan. Begitu juga apa? Untuk ketika di kamar juga seperti itu. Cermin ditulis di atasnya. Ya. Ketika mau ganti baju, bismillahirrahmanirrahim, doa ganti baju. Sehingga rumahnya isinya adalah sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukur rambut misalkan, ya, yang mencukur sendiri misalkan, diajari juga itu anaknya. Kan sekarang banyak model-model anak itu yang bikin jalan semut, ya,
Ya ini kan nggak terdidik. Coba dari awal dididik. Adab potong rambut. Nah, ya. Tidak boleh, muhak, makruh. Bahkan madzhab Imam Malik mengatakan haram. Kemudian apalagi dianjurkan untuk mengkubur daripada rambutnya itu. Karena nggak akan dibuang ke sampah. Ya. Sebenarnya dikubur. Bukan hanya itu, apapun yang terlepas dari anggota tubuh kita dikubur. Kuku dikubur. Kalau di Darul Mustafa di Tarim itu seperti itu. Di apa Habib Umar, pondoknya Habib Umar itu. Jadi ada tempat untuk cukur rambut, ditulis juga. Tulis. Potong, adab-adabnya, anjurannya luar biasa. Sehingga ketika dia dari awal sudah dididik seperti itu, niscaya hatinya pun terang. Dari awal hatinya terang dan kuat, tidak berpengaruh. Dia besarnya tidak terpengaruh dengan godaan setan, dengan hawa nafsunya, dengan teman-teman yang buruk. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah mengenai Rasulullah SAW mengeraskan daripada tali ikat pinggangnya. Gimana maksudnya? Menurut sebagian ulama mengatakan ini adalah bahasa kiasan bahwa beliau menjauhi istrinya. Ketika itu di rumahnya Sayyidah Aisyah, giliran Sayyidah Aisyah, beliau ketika sudah masuk 10 malam terakhir menjauh dari istrinya. 10 hari. Kira-kira kalian kuat gak? 10 hari. Syaddul Mi'zar, ini riwayat yang pertama. Sudah masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau menjauh dari istrinya. Kenapa? Apa yang beliau lakukan? Tadi itu, beribadah, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo. Ini menunjukkan juga kepada kita bahwa letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Semua sesuai dengan haknya. Ya. Pada istrinya, untuk anaknya, ya. Untuk Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beribadah, setiap saatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauh, pergi keluar kota, ditinggal istrinya, ditinggal anaknya. Apa yang dia lakukan? Beribadah. Beribadah tok wis. Salah. Itu salah. Kenapa? Karena dia menyia-nyiakan hak yang lain, yaitu hak istrinya, hak anaknya. Letakkanlah sesuatu semuanya pada tempatnya. Dia setiap harinya bermain sama istrinya, sama anaknya. Ya. Itu juga salah. Kenapa? Karena dia tidak menempatkan suatu pada tempatnya. Waktunya sholat dia tidak sholat. Salah. Letakkanlah sesuatu pada tempatnya. Ewa. Namun seseorang itu akan lebih nyaman, akan lebih tenang hatinya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sudah menikah. Faham ini? Ketika dia sudah menikah akan lebih indah, akan lebih nyaman untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok bisa, Habib? Ya, maka dari itu nikah itu apa? Setengah iman, ya. Setengah iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha." Apa terus? Liyaskuna ilaiha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kalian dari satu jiwa, manusia satu jiwa. Maksudnya Nabi Adam dalam
Sebagian ahli tafsir mengatakan di nafsin wahidah maksudnya Nabi Adam. Wa ja'ala minha zaujaha, dan menjadikan dari Nabi Adam pasangannya Siti Hawa, Sayyidatuna Hawa, ya. Ini juga berlaku kepada setiap manusia. Untuk apa? Untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan pasangan untuk Nabi Adam? Juga berlaku kepada setiap umat manusia. Liyaskuna ilaiha, supaya menjadi tenang hatinya, supaya menjadi indah hatinya ketika beribadah, nyaman, sudah gak kepikiran yang lainnya. Beda dengan orang-orang yang jomblo-jomblo, ketika beribadah dia masih kepikiran, waduh ini kerudung merah tadi, kepikiran, gak nyaman, ibadah gak nyaman, ya gak khusyuk. Tapi ketika dia sudah menikah, khusyuk, nyaman, tentram hatinya. Maka dari itu menikah itu setengah. Nah itu maksudnya, alasannya seperti itu. Nah. Makanya bagi para jomblo-jomblo segeralah untuk menikah, ya, supaya lebih indah kehidupanmu, zahir dan batin, dunia wal akhirah. Ini adalah 3 poin yang bisa kita ambil dalam hadis. Untuk makna yang kedua mengenai syaddal mi'zar ini, mengeraskan tali ikat pinggangnya. Jadi makna yang pertama menjauh dari istrinya. Makna yang kedua adalah ya mengeraskan ikat pinggangnya, artinya apa? Dikeraskan. Jadi enggak dibuka maksudnya. Dikeraskan. Jadi menjauh dari istrinya. Kiasan itu, bahasa kiasan. Ya. Luar biasa. Jadi bahasa Rasulullah SAW itu nggak ada yang bahasa porno nggak ada. Kalaupun ya, ingin membahas ke situ, makanya bahasa kiasan. Kita perhatikan, nih saya ketemu nih dalam hadis ini. Banyak sekali dalam hadis yang lain juga seperti itu. Makanya apa? Bahasa kiasan. Nggak langsung ke pembahasannya, pakai bahasa kiasan. Mengeraskan tali ikat pinggangnya. Ya. Maksudnya yang pertama, riwayat pertama, menjauh dari istrinya. Makna yang kedua adalah semangat. Nah, orang kalau semangat itu kan ya, gini, kan semangat, ya. Kalau pakai sarung biasanya gini, atau kalau pakai celana semangat mau kerja. Nah itu kiasan. Ini makna yang kedua. Ketika masuk 10 malam terakhir bulan Ramadan, beliau, makna yang kedua, beliau semangat, lebih semangat dari hari sebelumnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Kalau sudah masuk bulan Ramadan, ini bukan di 10 akhir toh ini. Sudah masuk bulan Ramadan, sudah uzlah. Jadi ada tempat ruangan sendiri khusus buat beliau kalau masuk bulan Ramadan di situ. Wes khalwat di situ, wes setiap hari situ. Apa yang ya beribadah kepada Allah. Makannya bagaimana? Di awal bulan Ramadan keluarganya memberikan makanan. Diberikan, setiap harinya diberikan makanan itu. Akan tapi ketika sudah akhir bulan Ramadan, selesai lewat bulan Ramadan, ternyata itu makanan masih full semuanya. Masih ada semuanya. Ini adalah Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail. Nah, kalau terkadang kan kalau kita kan enggak, kalau kita kan apa? Ngodoi. Enggak sarapan, enggak makan siang, dikodoi. Buka puasa ya, makannya ya berarti 2 porsi. Bahkan sampai 3 porsi. Nah. Kalau salaf-salaf kita enggak. Bahkan ada sebagian mereka seperti Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim itu ya 40 tahun puasa
sebelum beliau meninggal dunia. Buka puasanya cuma apa? Bisir. Bisir itu apa? Kurma hijau. Di Indonesia nggak ada kurma hijau. Nah, kuning aja nggak ada, rutop aja nggak ada, nggak bisa. Ya, ada sebagian teman saya yang dari Hadramut bawa kurma apa kuning itu, rutop, sampai Jakarta sudah jadi apa? Tamer lagi, sudah jadi hitam ya. Kuning, apa? Coklat. Ayo, apa tadi? Hah? Syekh Abu Bakar bin Salim 40 tahun buka puasanya cuma pakai bisir separuh tok, kurma hijau, nggak manis, masih pahit ya. Kalau seandainya tidak dilarang di dalam agama untuk terus puasa, mungkin beliau tidak buka puasa, karena ada larangan dari agama apa? Somul wisol kan haram. Nah, puasa sehari full itu haram, nggak boleh, karena perut kita punya hak juga. Nah, kembali lagi kita tadi, ya punya hak juga. Itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, selama 40 tahun seperti itu. Juga diriwayatkan, diceritakan itu bahwa hawa nafsu yang ada pada diri manusia itu hanya bisa dikalahkan dengan satu cara. Apa itu? Lapar. Membiarkan perut lapar. Ada sebagian ulama itu yang seperti itu, mujahadatun nafas, berusaha untuk melawan, menghancurkan hawa nafsunya dengan segala cara, nggak bisa. Ya, dengan sedekah nggak bisa, dengan sholat nggak bisa. Ya, ketika beliau mencoba untuk apa? Membiarkan perut lapar, alhamdulillah bisa. Sehingga menjadi hancur itu hawa nafsunya, mampu untuk mengalahkan hawa nafsunya. Hawa nafsu itu seakan-akan mengatakan kepada seseorang yang apa? Yang membiarkan perutnya lapar, cukup ya. Jadi disebutkan dalam kitab, jangan engkau hancurkan aku ya, dengan laparmu, katanya hawa nafsu ini. Dan hawa nafsu ini adalah musuh terbesar setelah setan. Kenapa? Karena hawa nafsu itu ada pada diri manusia ya. Musuh di dalam selimut itu sangat berbahaya daripada yang di luar. Ini adalah tiga poin yang bisa kita ambil di dalam hadis ini. Ayo. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pernah diceritakan itu Sayyidah Aisyah. Jadi di hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Beliau adalah istri Rasulullah SAW, dan ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW beliau masih sangat muda, 9 tahun. Dan riwayat mengatakan 7 tahun. Ya. Dakhal 'alaiha 9 tahun. Ya. Berhubungan dengannya 9 tahun Rasulullah SAW. Ketika di Madinah baru berumur 9 tahun. Masih kecil. Dan beliau sangat cemburu orangnya, Sayyidah Aisyah. Ini ada tabiatnya seorang wanita. Ya. Bukan merupakan suatu kesalahan. Ya. Tabiat seorang wanita. Pernah waktu gilirannya Sayyidah Aisyah
Ya, ketika itu Rasulullah ada di rumah Sayyidah Aisyah. Di situ ada pelayan beliau, Sayyidina Anas bin Malik, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khadimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sayyidah Aisyah itu lagi apa? Memasak sesuatu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita akhirnya datang Sayyidina Anas ini keluar, ternyata datang membawa apa? Makanan. Ya. Yang ada di dalam wadah. Makanan yang ada di dalam wadah. Sayyidina Anas mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sehingga ini titipan dari istri engkau, salah satu istri engkau. Sayyidah Aisyah dengar di dalamnya. Langsung keluar Sayyidah Aisyah, itu makanan itu, wadahnya itu diambil, dibanting sama Sayyidah Aisyah. Ya, dibanting sama Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Gimana sikapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah enggak marah. Kenapa? Ini tabiatnya seorang wanita seperti itu. Ya, bukan cuma merupakan suatu kesalahan. Justru apa? Orang yang cemburu itu berarti apa? Cinta. Dilempar. Ada Rasulullah di depan itu. Ya, wahai Aisyah, tenangkan dirimu. Ya, Rasulullah enggak marah cuma. Akhirnya Rasulullah mengambil itu nasi yang jatuh, diambil, taruh lagi di wadahnya. Luar biasa. Akhirnya Sayyidah Aisyah akhirnya ngambul, nggak berbicara. Sayyidah Aisyah, Rasulullah, bagaimana sikap Rasulullah untuk menangani ini? Nah, ini Rasulullah ini ya, manggil ayahnya Sayyidah Aisyah. Ya. Karena ketika ada suatu masalah itu tidak bisa hanya diselesaikan dua orang yang memiliki masalah, harus ada penengahnya. Ya. Ini hikmah yang bisa kita ambil dalam hadis ini. Ini disebutkan di dalam hadis. Suatu masalah tidak bisa diselesaikan dari orang punya masalah itu sendiri, harus ada penengahnya. Panggil siapa? Ayahnya. Siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Sayyidah Aisyah mulai ketakutan ini. Dipanggil ayahnya nih, kalau ayah ini kalau hubungan sama Rasulullah, apa-apa sama Rasulullah marah langsung ayah ini. Tahu Sayyidah Aisyah. Nah, ternyata benar Sayyidina Abu Bakar datang bawa tongkat ternyata. Memang kebiasaannya udah umur 40 lebih kan bawa tongkat. Tambah pikirannya tambah panjang Sayyidah Aisyah ini. Yang tadinya menjauh dari Rasulullah, ketika Sayyidina Abu Bakar datang langsung samping Rasulullah. Ya, di samping ada di bawah Rasulullah. Menjauh dari Sayyidina Abu Bakar sampai Rasulullah. Luar biasa. Sudah dengan cara seperti itu sudah menjadi indah lagi. Itu salah satu keharmonisan Rasulullah SAW dan bagaimana Rasulullah menyikapi atas kecemburuan istrinya. Ya. Jadi merupakan suatu hal yang biasa. Tabiat seorang wanita itu cemburu. Ya, bukan suatu kesalahan, bahkan dengan cemburuan itu berarti tanda cinta kepadanya, tanda cinta kepadanya. Sampai mana ini? Siapa mbak kita? Abdullah. Ma ta'rif anda? Rashid. Ini Rashid. Wasallallahu itu. Sudah ya?
Sholawat kemarin sudah dibahas kan? Sholawat. Nasid anta? Hah? Ulangi dari wasallallahu ya. Ayo kemarin alhamdulillah ya. Ya, hamdalah kemarin ya. Ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin an-nabi wa alihi tahirin wa sahabatihi ajma'in. Wassallallahu, dan beliau Syekh Abu Suja' Ahmad bin Husain bin Ahmad al-Asfahani, setelah beliau mengucapkan hamdalah setelah panjang lebar kemarin yang dibahas oleh Habib Muhammad mengenai hamdalah, kemudian beliau mengucapkan sholawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu, dan salawat Allah ala sayyidina, tercurahkan kepada pemimpin kita Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat itu artinya apa? Ya, salawat itu salawat itu dibagi menjadi tiga. Salawat itu dibagi menjadi tiga. Ya. Arti dari salawat itu dibagi menjadi tiga. Tiga keadaan, tergantung dengan keadaannya. Kalau salawat itu dari Allah, maka maknanya apa? Rahmat. Nah, kita bersalawat wa sallallahu ala sayyidina Muhammad, dan salawat Allah maksudnya apa? Dan rahmat Allah. Kalau salawat itu dinisbatkan kepada Allah, maka artinya apa? Rahmat. Al-Habib Abdullah bin Alwi Haddad Sahibur Ratib itu mengatakan satu rahmat Allah yang diturunkan di muka bumi ini itu sudah cukup untuk manusia, jin, hewan, seluruh makhluk. Apalagi kalau 10 rahmat. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad, satu kali balasannya berapa? 10 kali, kata beliau. Apalagi kalau kita berkali-kali, apalagi pada hari Kamis, malam Jumat, diutamakan, dianjurkan untuk apa? Memperbanyak solawat. Jadi solawat apabila dinisbatkan kepada Allah, maka artinya adalah rahmat. Yang kedua, apabila solawat ini dinisbatkan kepada malaikat, maka artinya apa? Istighfar, meminta ampunan. Ya, meminta ampunan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang pertama, innallaha, sungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikatnya, yusholluna, pakai jamak itu. Yusholluna di situ bersolawat. Siapa yang bersolawat? Allah dan malaikatnya. Allah artinya apa tadi? Rahmat. Wa malaikatahu, dan malaikatnya artinya apa? Istighfar. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kita bisa mengetahui di sini bahwa Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW, dan malaikat Allah meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Nabi Muhammad SAW. Benar apa enggak? Malaikat minta ampunan kepada Allah untuk Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad punya dosa. Hah? Terus bagaimana artinya? Baik. Istighfar, meminta ampunan. Ketika seorang meminta ampunan, itu tidak hanya ketika dia telah melakukan perbuatan dosa. Tidak hanya ketika dia telah melakukan perbuatan dosa.
Contoh misalkan, ada seorang sholat, dia sholat sempurna dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, cuma satu sunnah dia tinggalkan. Misalkan apa? Mengangkat tangan ketika takbir, kan sunnah hukumnya itu. Misalkan itu ya, misalkan hal yang remeh kan, sunnah, tapi dia semua sunnah di dalam sholat dikerjakan semuanya kecuali satu. Apa itu? Ngangkat tangan. Selesai sholat dia ingat, dia mengucapkan apa? Astaghfirullah. Apakah tidak mengangkat tangan itu perbuatan dosa? Bukan. Ya, ini istighfar. Istighfar karena apa? Bukan karena perbuatan dosa. Ya, karena kurangnya keadaan dia ketika dia sholat tidak sempurna. Bukan berarti perbuatan dosa itu. Sama halnya seperti malaikat. Salawatnya malaikat adalah apa? Istighfar. Para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala beristighfar, meminta ampun kepada Allah untuk Nabi Muhammad. Maksudnya apa istighfar di sini? Yaitu meminta kepada Allah untuk mengangkat derajatnya Nabi Muhammad SAW lebih tinggi. Ya. Selalu mengangkat, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengangkat derajat Nabi Muhammad tinggi dan tinggi dan tinggi terus seperti itu. Itu maksudnya. Paham ini ya? Jadi bukan berarti istighfar malaikat itu berarti Rasulullah pernah berbuat dosa, enggak. Nah, tapi para malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu meminta kepada Allah agar Allah itu selalu mengangkat derajat yang tadinya di bawah terus ke atas, teratas. Walaupun di atas Rasulullah, derajat Rasulullah ada di atas. Selalu malaikat itu ketika bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW meminta kepada Allah, berarti mereka meminta kepada Allah untuk mengangkat dari atas ke atas yang lain terus sampai atas, sampai tidak terhingga. Yang ketiga, salawat itu apabila dinisbatkan kepada selainnya, ya, kepada hamba, maka maknanya apa? Ad-du'a, doa maknanya. Maknanya doa. Makanya kalau dalam fikih itu salat lughatan ad-du'a bi khair, ya. Ya. Doa bi khair, doa dengan kebaikan. Itu adalah salat secara bahasa. Ini tiga itu. Dinisbatkan salat dinisbatkan kepada Allah artinya apa? Rahmat. Dinisbatkan kepada malaikat artinya istighfar. Dinisbatkan kepada hamba maka artinya doa. Allah la ilaha illallah. Dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW adalah salah satu ibadah yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan amal ibadah yang lainnya yang masih tergantung, yang masih menggantung. Tergantung dengan apa? Keadaannya. Maka didasari dengan ikhlas atau didasari dengan riya sehingga akan ditolak itu amal ibadahnya. Kecuali salawat kepada Nabi Muhammad SAW pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sekarang hukum mengucapkan salawat tapi tanpa mengucapkan salam. Dia hanya mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad tapi tanpa mengucapkan salam. Kalau kita perhatikan di kitab ini tidak mengucapkan salam dalam lafadznya ini.
Namun sebelumnya diucapkan, sebelumnya ada di awal kitab itu beliau telah mengucapkan salam ya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, jadi hukum mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengucapkan salam kepadanya itu hukumnya makruh menurut Imam Nawawi dengan 3 syarat. Ya, sallallahu ala Muhammad, makruh hukumnya. Kenapa? Karena hanya mengucapkan salawat tanpa mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad. Itu hukumnya makruh dengan 3 syarat. Yang pertama, ucapan itu berasal dari kita. Yang mengucapkan apa? Kita. Adapun apabila yang mengucapkan Nabi Muhammad sendiri, maka tidak makruh. Ya. Tidak makruh. Walaupun beliau Rasulullah SAW hanya mengucapkan salawat kepada dirinya tanpa mengucapkan salam kepada dirinya, tidak makruh. Ini syarat yang pertama. Dari kita, ucapan itu dari kita. Yang kedua, salawat itu bukan salawat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah mengucapkan salawat, ya, jadi salawat al-warid minan Nabi SAW, pernah mengucapkan salawat tapi tanpa mengucapkan salam. Ya. Maka apabila kita mengucapkan salawat dengan sighat, ya, dengan sighat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sama persis, tidak makruh hukumnya. Faham ini? Ini yang kedua. Syarat yang kedua. Syarat yang kedua, dihukumi makruh apabila bukan sholawat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Syarat yang ketiga, mengucapkannya di luar kamar Nabi Muhammad, atau sekarang itu di kuburannya, di luar kamar Nabi Muhammad SAW. Ya, mengucapkannya di luar kamar Nabi Muhammad SAW. Hujjatus syarifah. Ya, adapun adab kita ketika kita ziarah ke Masjid Nabawi, ziarah ke makam Nabi Muhammad SAW, masuk, kalau sekarang nggak bisa masuk ya, di dalam kamar beliau, di hadapan kuburan beliau, maka kesunahannya, adabnya adalah hanya mengucapkan salam. Hanya mengucapkan salam, bukan mengucapkan salawat. Assalamu alayka, ya. Assalamu alayka ya Rasulullah, ya. Bukan mengucapkan salawat. Jelas ini? Itu 3 syarat. Apabila terpenuhi, maka makruh hukumnya hanya menyendirikan mengucapkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW tanpa mengucapkan salam kepadanya. Wa alihi at-tahirina, dan kepada keluarganya yang suci. Ya. Al di sini ada 2 makna. Kalau itu berhubungan dengan zakat, ya, alun. Kalau berhubungan dengan zakat, maka maknanya apa? Maknanya adalah kerabat Nabi Muhammad SAW, keturunan Bani Hashim wal Muttalib. Tapi kalau selain itu,
Selain itu, maka maknanya adalah setiap orang yang beriman. Setiap orang yang beriman. Nah, sehingga di sini maksudnya siapa? Adalah semua orang yang beriman. Al di sini keluarga. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya keluarga. Al di sini artinya adalah orang yang beriman. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan zakat. Kalau pembahasannya di dalam zakat, maka yang dimaksud dengan al di sini adalah apa? Keturunan Bani Hashim wal Muttalib, yaitu kerabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, at-tahirina, orang-orang yang suci. Mereka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang suci. Karena telah memegang kunci untuk masuk surga, yaitu iman. Ya, kunci untuk masuk surga adalah apa? Iman. Berapa banyak orang-orang kafir yang melakukan perbuatan baik, namun ketika dia tidak punya kunci, nggak bakal bisa masuk surga. Tempatnya di mana kalau nggak di surga? Di neraka. Hanya saja karena keadaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang kafir yang melakukan perbuatan baik di dunia akan dibalas sama Allah di dunia juga. Tapi di akhirat kalau nggak punya kunci, jangan berharap masuk surga. Neraka tempatnya. Nah, di sini at-tahirina, orang-orang yang suci. Ini kalau apa? Makna yang pertama yang tidak berhubungan dengan zakat, orang-orang beriman. Ada orang yang suci. Kalau yang berhubungan dengan zakat, yang mana artinya maknanya apa? Kerabat Nabi Muhammad, at-tahirina, orang-orang yang suci, berasal dengan apa? Dari ayat yuridullah yudhiba ankum ridza ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah menginginkan untuk menghilangkan kotoran dari kalian kerabat Nabi Muhammad dan mensucikan kalian sesuci-sucinya. Tahirina, orang-orang yang suci. Di sini banyak ahli tafsir yang mengartikan di sini mengenai ar-rijs di sini, membersihkan kotoran. Maksudnya apa? Sebagian mengatakan ar-rijs di sini artinya apa? Kufur. Jadi nggak ada habaib yang murtad tuh nggak ada. Ya, kalaupun ada dipertanyakan itu nasabnya. Kenapa? Jaminan dari Allah wa yudhiba ankum ridza, dan menghilangkan kotoran. Di sini kotoran maksudnya apa? Sebagian ahli tafsir mengartikan al-kufur, kekufuran. Jadi enggak ada istilahnya sayyid keluarga Nabi Muhammad ahlul bait murtad atau kafir, itu enggak ada. Enggak ada ceritanya. Bagaimana bisa? Di situ ada darah Rasulullah yang mengalir, namun dia di dalam hatinya menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin. Wa sahabatihi, dan para sahabatnya. Sahabat itu apa? Siapa yang disebut dengan sahabat? Itu adalah seorang yang bertemu dengan Nabi Muhammad dalam keadaan beriman, ya, bertemu pada Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Syaratnya apa? Harus bertemu Nabi Muhammad dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan beriman. Itu adalah yang dimaksud dengan sahabat. Sayyidina Uwais Al-Qarani hidup di zaman Rasulullah, cuma enggak pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Walaupun di zaman Rasulullah bukan masuk dalam sahabat, bukan disebut sahabat. Masuknya apa? Tabi'in. Kenapa? Karena tidak pernah bertemu Rasulullah. Abu Jahal hidup di zaman Rasulullah, bertemu Rasulullah, ya, bertemu. Mungkin setiap hari bertemu, tapi bukan dinamakan sahabat. Kenapa? Tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Atau orang-orang yang beriman bertemu kepada Nabi Muhammad dan beriman. Di zaman Sayyidina Abu Bakar banyak dari mereka kan yang murtad, nggak mau membayar zakat, ya murtad dan meninggal dalam keadaan murtad, bukan dinamakan sahabat. Kenapa? Walaupun di masa hidup Rasulullah dia bertemu kepada Rasulullah, ya beriman kepada Rasulullah, tapi meninggal dalam keadaan murtad. Meninggal dalam keadaan apa? Murtad, bukan dinamakan sahabat. Makanya ketika dikatakan sahabat yang paling afdol itu siapa? Hah? Siapa? Ada yang mengatakan yang paling mu'tamad Sayyidina Abu Bakar. Ya. Ada yang mengatakan Sayyidina Ali. Cuma ada riwayat yang lain. Siapa yang paling afdol? Nabi Isa. Loh kok bisa, Beb? Ya bisa. Karena Nabi Isa masih hidup. Nabi Isa masih hidup enggak? Dan Rasulullah pernah bertemu. Ketika Mi'raj, ketika Isra Mi'raj bertemu enggak? Bertemu. Bertemu. Nabi Isa alaihissalam berarti apa? Nabi Isa kan bertemu kepada Nabi Muhammad dan beriman dengan Nabi Muhammad. Dan nantinya meninggal, ketika turun meninggal dalam keadaan beriman dengan Nabi Muhammad. Jadi sahabat yang paling afdal menurut sebagian ulama Nabi Isa alaihissalam. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Untuk berikutnya adalah masuk di dalam pembahasan. Pertanyaan. Jika seorang dalam hidup memang selalu bergantung dengan bank, bagaimana hukumnya? Karena jika tidak pinjam bank tidak bisa meneruskan hidupnya. Ya. Buat apa? Hidup dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Uangnya dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lebih baik apa? Lebih baik sengsara, tapi nanti ketika di sana mendapatkan kehidupan yang nyaman. Ya. Carilah yang lainnya. Cari yang lainnya dari pekerjaan yang baik. Ya. Dari pekerjaan yang baik. Atau kalau seandainya nggak perlu utang lah, tidak perlu utang. Jadi seperti itu. Semua itu ada batasannya. Ya. Ada batasannya. Jangan sampai harta kalian terkotori dengan riba yang nantinya akan menjerumuskan kalian ke dalam api neraka. Lebih baik sengsara di dunia, di akhirat mendapatkan kenikmatan yang sangat besar. A'adatu li'ibadi ma la ainur ra'at, kata Allah. Sudah Allah siapkan kepada orang-orang yang beriman apa yang tidak dilihat oleh mata, tidak didengar oleh telinga, tidak terlintas di dalam hati. Surga ini tidak bisa dibayangkan begitu besarnya. Ya pernah ada seorang itu yang pengen, karena ketika mendengar sifat-sifat surga, dia bikin istana. Dia diceritakan itu, diceritakan. Besar sekali istananya. Pengen apa? Pengen mengalahkan surga, cuma nggak bisa. Akhirnya hancur istananya itu. Hancur istananya. Jadi seperti itu. Ya, karena ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Kebalikannya, akhirat adalah apa? Sijnul kafir. Dunia itu adalah penjaranya orang yang beriman. Ketika dia beriman, semakin dia naik derajatnya, semakin banyak ujian, cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibarat seperti penjara. Di situ ketika diuji berarti apa? Diangkat derajatnya. Yang nantinya akan dipersilahkan untuk masuk ke dalam kenikmatan yang abadi, surganya Allah Subhanahu wa taala, melihat Rasulullah, melihat zat Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana hukum membaca salawat bersama dengan zikir yang lain? Dan bagaimana hukum membayar fidyah untuk orang tua yang sudah meninggal saat kita bersedekah? Fidyah apa ini? Hah? Nggak paham fidyah apa dulu? Nazar atau Baik. Hukum membaca salawat bersama dengan zikir. Ahsan, bagus. Ya, bagus. Kedua-duanya adalah merupakan suatu hal yang baik, yang sangat dianjurkan, berzikir. Ala bizikrillahi tatmainul qulub, dengan berzikir kepada Allah akan menenangkan hati, menenteramkan hati. Salawat kepada Nabi Muhammad juga seperti itu. Menenangkan hati dan apa? Menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pelindung kita juga. Nah, ini membayar fidyah ini saya kurang paham ini maksudnya. Fidyah apa? Hah? Fidyah puasa. Ewa. Jadi gini, kalau emang belum dibayarkan, memang kan kalau orang sudah tua kan bayar fidyah. Ya, setiap harinya 8 ons beras. Ya. Tapi seharusnya kan itu kan ada dua pendapat. Ada yang mengatakan harus setiap hari memberikan. Ya, masuk bulan Ramadan hari pertama, ya bayar. Sudah masuk subuh bayar. Hari kedua juga seperti itu. Tapi ada pendapat yang kedua mengatakan nanti ketika sudah selesai bulan Ramadan langsung dibayar. Berarti berapa? 8 kali 3 berapa? 8 kali 30. Hah? 240 ons. Nah, gitulah. Nah, ayo, ketika dia misalkan ikut pendapat yang kedua, kalau yang pertama kan otomatis dia kan setiap hari bayar. Nah, kalau berikutnya dia meninggal, berarti nggak ada kewajiban, sudah meninggal sebelum waktunya. Ya, kalau pendapat yang kedua diakhirkan, istilahnya berarti apa? Qadha berarti. Maka kan dia kan ada tanggungan tadi itu 240 itu kan. Ya. Meninggal dunia, ya maka di sini ahli warisnya atau keluarganya dia bisa bayarkan fidyah tersebut dengan niat untuk orang tuanya, ya, untuk orang tuanya. Bisa diniatkan saja. Saya niat mensedekahkan beras ini untuk fidyah orang tua saya, bisa, Bang. Cukup seperti itu. Ada yang mengatakan bahwa keponakan dari ibu sepupu, ya, sepupu, itu hukumnya bukan mahram. Jadi kita tidak boleh membuka hijab di depannya. Bahkan beliau berkata kalau bisa untuk dinikahi. Apakah benar? Apakah hal tersebut benar? Benar. Sepupu itu bukan mahram. Ya, sepupu itu bukan mahram. Saudara ibu mahram, bibi. Tapi anak dari saudara ibu, anak dari bibi bukan mahram kita. Ya. Boleh dinikahi? Boleh dinikahi. Rasulullah menikah dengan Sayyidah Zainab, sepupunya. Ya, boleh dinikahi. Banyak daripada ahlul bait dari salaf-salaf kita yang menikah dengan sepupunya. Karena lebih tahu dengan keadaannya. Namun walaupun seperti itu, di situ ada hukum mengatakan bahwa makruh hukumnya menikahi sepupu. Ya. Karena terlalu dekat itu, ketika terlalu dekat hubungannya itu bisa menyebabkan nantinya anaknya bisa cacat dan lain sebagainya. Tapi itu enggak semuanya seperti itu, tidak semuanya seperti itu. Karena ada sebagian pendapat mengatakan tidak makruh. Ayo.
Kalau saudaranya nenek, mahram enggak? Ibu kamu punya ibu, ibunya lagi punya ibu, nah itu punya saudara, mahram. Jatuhnya apa? Bibi juga jatuhnya. Berarti kan apa? Saudaranya nenek, nah, bibi. Istilahnya kalau di dalam fikih namanya bibi, bukan nenek itu. Bibi namanya. Nah itu saudaranya nenek punya anak, nah itu gak mahram. Paham? Nenek ente punya saudara, ya gak? Mahram sama ente. Nah saudaranya itu punya anak, gak mahram sama ente. Maksudnya sepupu juga gitu loh. Ya wis umur berapa itu dah. Nah. Bagaimana sholat membelakangi kiblat sedangkan bumi itu bulat? Sekarang bumi itu bulat atau datar? Hah? Kontroversi itu ya. Habib Abu Bakar Al-Adni mengatakan, Al-Masyhur Habib Abu Bakar Al-Adni, mufakir Hadramut mengatakan bumi bulat. Bumi itu bulat. Beliau mengambil dalil dari satu ayat, apa? Lupa nah ayatnya. Nasid. Ya. Apa? Ya seperti itu emang. Gimana maksudnya bulat itu? Membelakangi kiblat. Maksudnya balik ke belakang lagi gitu, balik ke Mekah gitu. Ya kudratnya seperti itu memang. Makanya karena sebab itu sehingga ulama itu memberikan ada dua pendapat di situ. Mengenai apa? Harus menghadap ainul kiblah, tepat. Yang kedua menghadap arahnya. Contoh di sini misalkan terakhir ini ya. Allah. Misalkan di sini Ka'bahnya. Dia di sini. Baik. Pendapat yang pertama, dia wajib menghadap ainul kiblah, tepat pada Ka'bah. Berarti bagaimana? Rodok ke kanan. Ya. Pendapat yang kedua, menghadap arahnya. Di sini boleh. Arahnya kan ke sana. Itu. Tapi yang muktamad adalah yang pertama, wajib menghadap ainul kiblah, tepat pada Ka'bah itu. Kalau agak miring ya harus miring dikit. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada permintaan doa untuk pertanyaan lagi. Masih Syakfi cukup ya. Untuk keponakan saya, siapa yang namanya ini? Hah? Yang baru kemarin bertambah umurnya 3 tahun, yang bernama yang bernama Hafid Yusuf. Ya. Ya, Hafid Yusuf Maulana. Semoga berkah umurnya menjadi anak soleh. Ya, menjadikan anak yang berbakti kepada orang tuanya, membanggakan orang tuanya, membanggakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hadini wa ala salih jami'ah syamilah wa ala man aslafana wa ajra sunnah wa ila hadratin nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, paham saya ini. Pak, ini apa maksudnya? Nenek saya dan
Oh, keluarga. Nenek saya dan keluarga bin Hasan. Minta doa untuk nenek saya dan keluarga bin Hasan. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat-hajatnya, memberikan apa yang terbaik baginya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hadini wa ala kulli salih jami'a syamilah wa ala nama aslafana wa ajran salih wa ila hadratin nabi. Sirul Fatihah.